وحدنا والحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan semua. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin saya tidak bisa bersama ibu melakukan perenungan seperti biasa ini karena saya diundang oleh Bupati Trenggalek itu untuk mengisi acara Nuzulul Quran, dan insyaallah Pak Profesor Marskul sudah mengisi ganti saya sehingga tidak ada yang kosong. Saya senang di Trenggalek itu sekarang sudah banyak itu kegiatan-kegiatan pesantren tahfidz dalam memperingati Nuzulul Quran itu oleh pemerintah daerah, oleh bupati. Pondok-pondok tahfidz itu dikumpulkan di pendopo kabupaten, lalu disuruh semaan di situ. Ternyata sudah banyak sekali orang yang menghafal Al-Quran ini. Sehingga ini ada gejala yang bagus. Dan sesungguhnya tradisi menghafal Quran tentu tidak hanya di Trenggalek, tapi merata di mana-mana itu. Ada kegiatan tahfidz. Anak-anak kecil diajari untuk menghafal Al-Quran. Saya ketika pergi ke Palembang juga gitu, ke Riau juga begitu banyak, ke Makassar. Tentu kita ini kadang-kadang jadi siapa sebetulnya yang gerakkan itu? Kok lalu serentak? Gerakan menghafal Quran itu kok serentak? Kok di mana-mana begitu? Kalau itu yang menggerakkan manusia saja itu mungkin juga tidak bisa. Manusia siapa yang bisa menggerakkan sekian banyak orang dan itu di mana-mana? Dan itu menyangkut menggerakkan hati. Dulu orang itu tidak peduli ya dengan memberi makan kepada orang, itu ya ada, tapi tidak seperti sekarang ini. Saya lihat di mana-mana tanpa digerakkan, kok orang memberi takjil itu kok begitu banyak itu. Di semua masjid, termasuk juga di kota-kota besar, termasuk juga di sini. Tidak saja takjil, kalau hari Jumat itu orang kok ada yang kasih makan nasi bungkus, nasi kotak, itu sebetulnya gejala apa ini? Kalau diperintah itu belum tentu mau. Ini kok lalu merata di mana-mana itu. Saya pernah Jumatan di Jakarta juga begitu. Setelah selesai Jumatan itu, di Jogja juga begitu.
Di sini juga begitu. Padahal kan tidak ada yang menggerakkan. Ini ada kekuatan penggerak sesungguhnya itu. Kekuatan penggerak. Karena itu kita memang benar ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh agama kita ini. Yang bisa mengubah keadaan itu ya Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak bisa sesungguhnya mengubah. Yang diubah itu adalah hatinya sebetulnya. Yang diubah itu hatinya. Saya kadang-kadang juga heran kalau saya itu umroh. Saya dampingi bersama umroh dengan yang memberi kuliah kalau 2 minggu sekali. Pak Wandoyo ikut itu, Dokter Yusuf itu, Aswin Yusuf itu. Itu kalau umroh itu yang saya jadi heran. Kalau tawaf itu kalau pas halaman di Masjidil Haram, pelataran Ka'bah itu penuh sesak. Mas Herianto kan pengalaman, Pak Markus pengalaman. Kita yang umroh, yang haji itu pengalaman. Untuk mendekat kepada Ka'bah itu kan harus puter, makin dekat itu. Saya beberapa kali dampingi Dokter Aswin Yusuf itu tidak begitu. Tapi begitu turun dari telundakan itu lalu beliau salam, lalu lurus itu. Lurus, tidak usah keliling-keliling, lurus ya. Nah saya itu jadi heran ini kok bisa orang-orang yang biasanya puter itu lalu kita mesti puter, dia kok lurus ya. Dan itu jalan itu lalu menjadi mudah ya. Karena sudah beberapa kali saya tanya, dokter kok bisa ya kita ini diberi jalan gitu. Beliau bilang, kita kan tamunya gitu. Tamu yang punya rumah katanya. Tamu yang punya rumah. Nah itu. Lah apa yang lain-lain itu bukan tamu? Coba tanya saja. Mungkin tamu tapi apa merasa tamu? Apa merasa menjadi tamu? Kalau merasa menjadi tamu kok mereka itu tidak konsentrasi. Kok selfie, jagungan dewi gitu sambil sambil tawaf itu. Nah, tapi kok yang mau memberi jalan kita ini. Nah, yang memberi jalan kan bukan mereka, yang memberi jalan kan yang punya rumah. Yang punya rumah ini. Betapa mudahnya itu menghentikan hatinya itu kan, kalau tubuhnya itu kan digerakkan oleh hatinya. Lah kalau gerakan hatinya yang punya rumah itu alangkah mudahnya. Jadi ternyata yang digerakkan itu adalah hati. Yang menggerakkan hati, menggerakkan ruhani. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robbi. Jadi yang menggerakkan orang sehingga lalu kemudian orang mau bersedekah, memberi takjil, memberi makan nasi kotak setelah Jumatan, itu digerakkan. Yang digerakkan itu adalah hatinya itu sebetulnya. Nah karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, memang manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani, yang dahir dan yang batin. Kekuatan penggerak itu mana? Kekuatan penggerak itu yang ruhani itu sebetulnya. Kalau ruhani itu digerakkan, maka otomatis batinnya itu yang mengimplementasi gerakan itu. Karena itu benar, kita seringkali mendengar mudah-mudahan
kita ini sehat jasmani dan ruhani. Gitu. Jasmani dan ruhani. Yang zahir dan yang batin. Gitu. Yang zahir dan yang batin. Selamat. Nah, selamat lahir dan batin. Itu kan. Jadi ada pemisahan, memang ada beda. Yang batin itulah yang ada di dalam tubuh, yang ruh, nah itu. Yang ruh, yang lahir itu yang kelihatan. Kita ini tubuh kita berbeda-beda ini, kelihatan itu. Ternyata ibu dan bapak-bapak sekalian, cara menyerunya itu juga beda. Kalau yang lahir itu yang kelihatan ini, tubuh kita ini, itu biasa disebut dengan insan, disebut dengan anas al-basar, disebut dengan bani Adam, itu yang lahir ini, yang lahir, yang dari tanah itu, yang disebut dengan nas, karena itu ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, itu menuju kepada lahir kita itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku telah menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan, dari bapak dan ibu, itu lahir. Itu zuyyina linnas. Manusia itu dihiasi oleh manusia, hubuz syahwat minan nisa wal banin dan seterusnya. Itu tertuju kepada tubuh, Tapi kalau yang batin itu biasanya tidak nas, tidak insan, tapi adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai iman. Itulah ruh sebetulnya, ruhani. Yas'alunaka ani ruh. Ruh itu sebetulnya yang di dalam dada itu. Nah, agama itu sebetulnya lebih tertuju kepada ruhani sebetulnya itu. Yang ruhani seperti yang saya sampaikan kemarin itu langgeng, tidak pernah mati. Yang mati itu adalah yang tubuh ini yang mati. Yang mati itu tubuh kita ini mati nanti. Nah, dua-duanya memang memerlukan makanan. Tubuh kita ini yang Bashar ini, yang Bani Adam ini, yang Anas ini, yang insan ini, itu yang material itu karena kebutuhannya ya juga yang material. Perlu pakaian, perlu makan, perlu minum. Itu adalah kalau kita mencari rezeki, itu sebetulnya hanya untuk kepentingan tubuh sebetulnya itu. Nah, itu. Nah, yang ruhani juga perlu dikasih makanan. Makanan ruhani itu apa? Itu kalau Pak Markus bilang diajak berzikir, kita sholat, kita puasa, kita haji, itu sebetulnya lebih tertekan, tekanannya itu lebih kepada ruhani. Kita sholat itu sebetulnya ruhani. Ruhani kita nyambung kepada Allah dan Rasul. Nah, itu. Kita puasa ini sebetulnya kita puasakan adalah ruhani kita. Makanya saya akan sampaikan pada ibu dan bapak sekalian ada hadis Nabi, kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal wal atos. Banyak orang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi kalau hanya dapat lapar dan dahaga itu tidak dapat apa-apa.
Karena memang tujuan puasa itu adalah mempuasakan ruhani ini, iman ini agar mempuasakan jasmani ini sebetulnya. Baru lalu kemudian kalau yang puasa itu adalah ruhani, maka lalu kemudian bisa mendapatkan ketakwaan. Takwa itu adalah hal-hal yang bersifat ruhani ini, yang sifatnya ruhani ini. Nah, yang jasmani itu di surat 16 ayat 96 itu juga dikatakan ma indakum yang fadu, apa yang di sisi kamu, yang ada pada dirimu yang kelihatan ini yang fadu, akan rusak, akan musnah. Wa ma indallah, itu yang dari Allah, yang di sisi Allah, yang dari Allah itu ruh, yang ditiupkan 4 bulan 10 hari, itu adalah nanti bakin yang langgeng, itu yang langgeng. Nah, kita ini seringkali peduli kepada yang hanya peduli kepada yang lahir. Padahal yang lahir ini sebenarnya akan hilang. Nah, yang lahir ini tergantung kepada yang batin. Yang batin itu yang saya katakan adalah itu ruh. Yang lahir itu tidak ada gunanya kalau kita ini yang batin itu lalu diambil oleh Allah. Yang berkali-kali saya contohkan kalau waktu tidur kita masih punya mata, kita masih punya telinga, kita masih punya mulut, kita masih punya akal. Tetapi mulut, telinga, mata, akal kita itu tidak ada gunanya kalau roh itu tidak ada. Nah, itu. Roh itu digenggam oleh Allah. Ketika kita itu tidur, ketika kita itu mati, maka roh kita itu berpisah, dipisahkan. Nah, kalau seperti itu, maka lalu kemudian tubuh kita ini tidak ada fungsinya apa-apa. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam roh. Tatkala roh itu digenggam oleh Allah, Allah menggenggam roh orang yang lagi mati dan yang tidur. Maka lalu tubuh kita itu tidak ada gunanya. Ini ruhani kita ini sebetulnya itu. Nah, ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian, betapa pentingnya yang mengendalikan kehidupan kita ini. Nah, kita sholat subuh kayak gini, kita beragama gitu kan. Kita beragama, itu sebetulnya adalah urusan-urusan ruhani sebetulnya itu. Makanya tadi saya katakan banyak orang membaca Quran, ngapalin Quran, itu sebetulnya lebih kepada persoalan-persoalan ruhani yang memang itu tidak bisa dipisahkan antara jasmani dan ruhani itu menjadi satu memang ya, tetapi itu bisa dipilah-pilah antara jasmani dan ruhani itu menjadi satu, tapi kalau kita berusaha memahami bisa dipilah-pilah antara jasmani dan ruhani. Kalau kemarin saya nyampaikan kepada ibu dan bapak-bapak sekalian tentang surat Al-Lail itu kan, itu di sana kan juga disebutkan wa ma yugni anhu maluhu idza taradda itu kan, bahwa hartamu itu gitu kan tidak akan memberi manfaat apa-apa ketika kamu sudah meninggal, sudah musnah, itu tidak ada gunanya. Saya punya rumah, Pak Wandoyo, semua kita punya rumah, punya harta, tidak ada gunanya sebetulnya untuk ruhani. Tapi kita ini seringkali terlalu banyak memperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmaniah ini, yang ruhani itu kadang-kadang disepelekan. Padahal justru yang ruhani itu sebenarnya yang itu akan langgeng, yang itu akan memberikan
kehidupan yang di dunia dan di akhirat itu yang itu. Hanya lalu kemudian orang terlalu sibuk kepada hal-hal yang jasmani ini. Tapi lalu kemudian juga dikatakan ikmal lidunyaka ya, ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan kerjalah kamu untuk dunia ini ya, seolah-olah kamu tidak mati ya, selama-lamanya. Tapi kerjakanlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, itu. Jadi dunia dan akhirat itu menyatu tapi juga dipisahkan. Sebab kalau kita kerja untuk dunia, kita kerja di sawah, nanam padi, itu lalu kemudian merasa besok atau lusa atau minggu depan mati, tidak semangat. Tapi kalau itu merasa bahwa itu sampai tidak pernah mati selama-lamanya, itu maka lalu kemudian menjadi bersemangat. Itu. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkan seolah-olah kamu besok, kamu puasa ini, kamu sholat ini, gitu kan, kamu zakat, kamu haji, kamu umroh, seolah-olah ini adalah yang terakhir. Karena ini yang terakhir, maka lalu kemudian kita bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Bahwa sholat subuh kita ini adalah sholat subuh yang terakhir. Maka lalu kemudian sholat subuh itu lalu tenanan itu kan. Puasa ini adalah puasa yang terakhir. Maka lalu kemudian puasanya, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Nah, hal-hal demikian itu sekali lagi ibu dan bapak-bapak sekalian, karena memang tidak mudah. Ya. Kalau kita renungkan dalam-dalam itu tidak mudah. Apalagi yang ruhani ini, karena yang ruhani ini diganggu itu. Yang ruhani itu diganggu oleh yang jasmani. Ruhani itu yang datang dari Allah. Yang itu benar, yang itu adalah cahaya. Itu diganggu karena kita berada di alam kegelapan. Gelap yang mana? Gelap yang jasmani ini loh. Yang terdiri dari angin, air, tanah, api, raihan, rahmani, jasmani, idhofi, ya, nafsu raihan, nafsu rahmani, jasmani, idhofi, yang tidak mau kelintasan, tidak mau kekurangan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Ini gelap ini. Ini roh umat Muhammad itu adalah roh itu loh sebetulnya. Roh itu dikeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Itu tugas Rasul itu mengeluarkan dari yang gelap kepada yang terang benderang. Ruhani itu yang terang itu dikeluarkan dari gelap. Gelap ini adalah tubuh. Hanya lalu kemudian sering dikiranya itu zaman jahiliyah dulu ya. Sekarang juga ada jahiliyah sebetulnya. Jahiliyah sekarang itu ya tubuh itu di jahiliyah. Tubuh kita ini jahiliyah. Merasa dipenuhi ini. Nah, ini kita sholat apa itu ngikuti Rasul untuk mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Jadi itu ibu bapak sekalian, pagi hari ini saya ajak untuk merenungkan tentang diri kita ini, bahwa diri kita ini terdiri di atas jasmani dan rohani, yang zahir dan yang batin, yang kedua-duanya itu memang menjadi satu kesatuan dalam tubuh kita ini, tetapi agama kita ini sebetulnya lebih konsentrasi kepada menyelamatkan ruh, agar nanti bisa kembali gitu kan. Kala innalillah wa inna ilaihi rojiun, itu ruh itu kembali, dan yang dilihat oleh Allah itu sebetulnya malah justru yang ada di dalam tubuh ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yang duru ila qulubikum, yang ada di dalam hati itu yang dilihat, yang ruhani itu yang dilihat. Nah itu hanya seringkali kita lupa, kita lebih banyak memenuhi hal-hal yang sifatnya jasmani, mikirkan sarung, mikirkan pakaian, mikirkan kopiah, mikirkan sandal, mikirkan rumah, mikirkan apa yang bisa kita makan, itu penting ya. Tapi jangan melupakan yang batin itu, sebab yang batin itulah yang kekal, yang batin itulah yang akan menghadap Allah dan Rasul-Nya. Yang iman yang ada di dalam dada inilah yang harus kita selamatkan bersama. Mudah-mudahan dalam menjalankan hidup yang tidak mudah ini kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan perlindungan, dan juga mudah-mudahan kita semua dikasihi dan disayang oleh Allah dengan kasih sayang yang sempurna sehingga selamat di dunia dan akhirat. Itulah ibu bapak sekalian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك اللهم اتم لنا بالإسلام اللهم اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالخير اللهم اتم لنا بالحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma awina lina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa indal hisab Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana innaka ghafurur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.